Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang binatang ternak. Setelah kemarin anak-anak sudah belajar mengenal tentang macam-macam binatang ternak, hari ini kita akan belajar untuk mengenal lebih banyak tentang salah satu binatang ternak tersebut, yaitu sapi. Ada dua jenis sapi, yaitu sapi perah dan sapi potong. Hari ini kita akan belajar lebih dahulu tentang sapi perah ya. Sapi perah adalah sapi yang dipelihara sebagai binatang ternak dan dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil susunya. Sapi perah biasanya dapat dibedakan dari warna kulit tubuhnya, yaitu berwarna putih dengan beberapa belang warna hitam. Namun ada juga jenis sapi perah yang warnanya coklat atau hitam seperti sapi potong. Sapi ini diberi makan rumput-rumputan dan beberapa jenis makanan sapi lainnya seperti ampas kelapa, ampas kacang tanah, dedak, tepung jagung, dan lain-lain. Sapi perah harus diberi vitamin. Vitamin untuk sapi perah gunanya agar sapi tumbuh sehat dan bisa menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas baik. Ketika umur sapi kira-kira 2,5 tahun, sapi sudah bisa hamil dan melahirkan anak sapi. Setelah itu, sapi perah bisa menghasilkan susu dan bisa diperah susunya. Sapi perah bisa menghasilkan susu sampai kira-kira usianya 10 sampai 11 tahun. Saat memerah susu sapi, kandang harus dibersihkan terlebih dahulu. Sapi juga harus dimandikan dulu supaya kotoran-kotoran yang ada pada tubuh sapi tidak mengotori susu yang diperah. Selain itu, orang yang memerah dan semua peralatan untuk memerah susu sapi juga harus benar-benar bersih. Susu yang diperah ditempatkan dalam ember atau baskom sebagai penampungannya. Susu sapi yang sudah diperah bisa dimanfaatkan dalam berbagai bentuk. Ada yang bisa langsung dikonsumsi dalam bentuk susu sapi cair yang disebut susu murni. Susu murni hasil perahan direbus dan bisa diberi tambahan rasa misalnya coklat, stroberi, vanila, dan lain-lain supaya rasanya menjadi lebih enak. Dan selain dikonsumsi langsung sebagai susu cair, susu hasil perahan bisa diolah di pabrik menjadi susu cair kemasan ataupun susu bubuk, seperti yang biasa anak-anak minum. Dan satu lagi, susu hasil perahan sapi bisa diolah menjadi keju. Ya, keju yang lezat itu ternyata berasal dari susu sapi yang sudah diolah. Apakah kalian suka minum susu, anak-anak? Bagaimana dengan keju? Apakah kalian juga suka? Nah, setelah tadi sudah belajar tentang sapi perah dan manfaat dari susu yang diperah dari sapi itu, sekarang anak-anak akan melanjutkan untuk belajar. Tugasnya untuk anak-anak hari ini adalah yang pertama, merangkak dengan memakai topeng sapi. Yang kedua, meronce sedotan pada tali dengan gambar kambing, polanya kuning, hijau, putih. Kemudian yang ketiga adalah menyusun keping puzzle dengan gambar sapi perah. Yang keempat, menyusun tulisan salah satu hewan ternak. Bisa memilih namun berbeda dengan hari kemarin ya. Anak-anak menggunakan benda-benda yang ada di rumah, misalnya kerikil, manik-manik, daun, bumbu dapur, misalnya bawang merah atau bawang putih, ataupun benda-benda lainnya yang ada di rumah.
Dan yang kelima adalah melakukan tepuk sapi. Nah, itu adalah tugas untuk anak-anak hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, selamat bermain. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.